teman-teman, selamat datang lagi di Jurnal Kabar Baik. Hari ini ada kabar tentang ajaran kedatangan Tuhan pada kali yang kedua ya. Nah, di sini saya memberi judul yaitu menetap di dalam ajaran yang benar sampai Tuhan Yesus datang. Jadi ini tema yang saya angkat pada kali ini. Nah, saya akan mulai dari ayat ini ya, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 dan 2 sebagai dasar firman Tuhan kita untuk pembahasan kita kali ini. Demikian firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ini ada beberapa kasus di mana ramalan-ramalan tentang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua yang akhirnya tidak terjadi. Ya, pada tahun 1830-an ada seorang bernama William Miller, gerakan Advent. Dia meramalkan atau mengembangkan ajaran bahwa Yesus Kristus akan datang pada tahun 1843 atau 1844, sekitaran itu. Tetapi tidak terjadi. Juga di tahun 1876 ada seorang Charles Russell, dia pendiri saksi Yehova, dia meramalkan kedatangan Yesus akan terjadi pada tahun 1914, atau dia mengatakan pada saat itu akan kiamat. Tetapi ini juga tidak terjadi. Juga di tahun 1921 ada seorang bernama Harold Camping. Dia juga memprediksi bahwa kedatangan Tuhan akan terjadi pada tahun 1994. Dan itu pun tidak terjadi. Nah, di tahun 1949 ada seorang bernama Ron Weinland ya. Ron Weinland dia mengatakan, memprediksi bahwa kedatangan Tuhan itu pada tahun 2008. Nah, jadi teman-teman, ramalan-ramalan ini, prediksi-prediksi ini pada akhirnya tidak terjadi ya. Ini ramalan-ramalan atau kasus-kasus yang saya ambil dari luar negeri ya. Nah, belum yang berada di dalam negeri. Yang di dalam negeri juga itu banyak ya. Kasus-kasus di mana orang-orang yang meramalkan kedatangan Tuhan tetapi tidak terjadi. Nah, tetapi bukan berarti prediksi-prediksi itu meleset atau tidak terjadi lalu kita mengambil kesimpulan bahwa Tuhan tidak akan datang pada kali yang kedua ya. Nah, keyakinan akan kedatangan Yesus Kristus pada kali yang kedua itu juga kita bisa temukan di dalam surat Tesalonika ini ya. Ini ada beberapa ayat tentang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7, 2 Tesalonika pasal 1 ayat 10, pasal 2 ayat 1 dan 2, juga di pasal 2 dan 8 ya. Ini adalah ayat-ayat di mana menyatakan bahwa Yesus Kristus akan datang pada kali yang kedua. Hanya saja kita tidak tahu waktu kapan tepatnya dia akan datang, tetapi kedatangannya pada kali yang kedua itu pasti akan terjadi sebagaimana yang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Walaupun ada tokoh-tokoh tadi ya, ada kasus-kasus yang seperti ini yang mengatakan bahwa mereka memprediksi kedatangan Tuhan itu akan terjadi tahun sekian namun tidak terjadi. Nah, bukan berarti kita langsung mengambil kesimpulan bahwa Tuhan tidak akan datang. Tetapi keyakinan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua itu pasti terjadi. Dan ini ada dasar-dasar ayatnya. Tapi kita tidak tahu kapan tepatnya. Seperti itu ya. Kita tidak boleh meramalkan pasti, memprediksi pastinya kapan. Tapi keyakinan dia akan datang itu pasti terjadi. Nah, tujuan surat Tesalonika, 2 Tesalonika ini ditulis oleh Paulus bahwa salah satu tujuan surat ini ditulis adalah memperbaiki beberapa kepercayaan yang keliru tentang peristiwa akhir zaman yang berkaitan dengan hari kedatangan Yesus Kristus.
Nampaknya di Tesalonika pada saat itu ada oknum-oknum dalam jemaat yang menyatakan melalui ilham roh, pemberitaan maupun surat-surat yang mengatasnamakan para rasul bahwa masa kedatangan Tuhan sudah dimulai pada saat itu. Jadi mereka membangun satu ajaran, membangun satu pemahaman bahwa pada saat itu kedatangan Tuhan sudah terjadi. Oknum-oknum ini mereka menggunakan pemberitaan, bahkan mungkin lewat nubuat-nubuat, juga mengutip surat-surat yang mengatasnamakan para rasul. Mereka katakan kepada jemaat pada saat itu bahwa kedatangan Tuhan sudah terjadi pada saat itu. Nah, dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 dan 2 ini, sana dikatakan begini, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Jadi karena oknum-oknum tadi yang menggunakan ilham roh, pemberitaan, surat-surat yang mengatasnamakan para rasul, mereka mengajarkan bahwa kedatangan Tuhan sudah terjadi pada saat itu, akhirnya jemaat menjadi bingung dan gelisah ya. Itu sebabnya Paulus memperbaiki, meluruskan keyakinan pemahaman mereka. Nah, salah satu tanda kedatangan Tuhan pada kali yang kedua ya. Nah, ada peristiwa yang menandai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Sebenarnya ada banyak peristiwa yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Tetapi dalam 2 Tesalonika ini ya, pasal 2, salah satu tanda yaitu banyak orang akan murtad ya. Ini salah satu tanda sebelum kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Banyak orang akan murtad. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 di sana dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, murtad di sini ditulis dengan teks aslinya, dalam teks aslinya yaitu apostasi, yang artinya tindakan seseorang yang secara sadar memutuskan untuk meninggalkan atau mengabaikan kepercayaan yang dianut sebelumnya. Ada beberapa terjemahan sini yang saya kutip, firman Allah yang hidup menggunakan kata pemberontakan besar melawan Allah. Terjemahan lama menggunakan kata berpaling daripada iman. Terjemahan sederhana menuliskan menolak untuk mengikuti Allah. Jadi ini pengertian-pengertian dari murtad itu ya, meninggalkan atau berpaling atau mengabaikan kepercayaan yang dianut sebelumnya dengan sadar ya, atau memberontak kepada Allah atau menolak untuk mengikuti Allah. Nah, kalau kita bandingkan dalam Matius pasal 24, pasal 3 ayat 10, di sana juga Yesus sudah pernah menubuatkan ya. Di sana dia katakan begini, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ayat 10, dan banyak orang akan murtad. Di sini perhatikan ayat 10, Yesus katakan tanda kedatangannya pada kali yang kedua, tanda kesudahan dunia, yaitu banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Jadi ini salah satu tanda sebelum kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ada banyak tanda terjadi, bencana alam, kelaparan, peperangan dan sebagainya. Tapi salah satu tanda yaitu banyak orang yang akan murtad, meninggalkan imannya kepada Yesus. Nah, yang harus dilakukan sebagai orang percaya, apa yang kita harus lakukan sebagai orang percaya agar kita tidak murtad ya? Nah, kalau kita melihat di ayat 15 dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15, saya mengambil beberapa bagian di sini yang harus kita lakukan sebagai orang percaya agar kita tetap menetap di dalam ajaran yang benar sampai kedatangan Tuhan, yaitu ayat 15 berkata begini, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran
yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Di situ ada dikatakan, berdirilah teguh pada ajaran yang benar. Untuk kita bisa menetap dalam ajaran yang benar, yaitu kita harus berdiri teguh pada ajaran itu. Berdiri teguh di sini dalam teks aslinya ditulis dengan kata steko, yang artinya berdiri pada posisi yang benar atau tepat berdiri. Artinya tidak bergeser atau berpindah tempat. Kita harus berada dalam kebenaran dan jangan bergeser, apalagi pindah tempat. Nah, banyak orang sekarang ini berdiri teguh tapi bukan pada kebenaran. Mereka yakin, mereka percaya, mereka pikir apa yang mereka yakini sekarang sudah benar, tetapi itu menyimpang. Mereka mengikuti ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang sesat, dan mereka pikir mereka sudah berada dalam kebenaran, tetapi mereka sebenarnya berada di jalan yang tidak benar. Nah, mari untuk kita bisa menetap di dalam ajaran yang benar sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, kita tetap berada di posisi yang benar, jangan bergeser, jangan berpindah tempat, tetap berdiri teguh pada ajaran yang benar. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1, Paulus juga pernah mengingatkan kepada jemaat Korintus. Dia katakan begini, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ya. Jadi kita tidak boleh bergeser, tidak boleh berpindah tempat, tetap di dalam ajaran yang benar. Nah, bagian yang kedua, agar kita menetap dalam ajaran yang benar sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, yaitu berpeganglah pada ajaran yang benar. Tadi berdiri teguh, sekarang berpeganglah pada ajaran yang benar itu. Nah, berpegang di sini ditulis dengan kata krateo, arti lainnya yaitu menjaga, mempertahankan. Artinya, ajaran yang telah kita terima harus dijaga, dipertahankan, sesuai dengan apa yang telah kita terima dari sumber yang benar. Nah, di akhir zaman nanti, ada banyak muncul nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu yang akan mengajarkan ajaran yang sesat. Mereka akan memutarbalikkan firman dan menyesatkan banyak orang. Nah, teman-teman, iblis ini dia juga suka menggunakan firman, tapi firman yang dia putarbalikkan, ya. Kita lihat seolah-olah itu benar, padahal diputarbalikkan supaya membawa orang kepada kebinasaan. Amsal berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Mari kita berpeganglah pada ajaran yang benar, ajaran yang murni, ajaran yang sehat, yang selama ini sudah kita pegang. Di akhir zaman ini ada banyak begitu ajaran yang menyimpang, sebab itu kita harus teliti, kita harus kritis menerima setiap ajaran-ajaran yang kita terima. Sebagai penutup, sini saya mencatat, yaitu sambil menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, marilah kita tetap berada di dalam ajaran yang benar dan tidak mudah terpengaruh dengan berbagai macam ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang dapat membinasakan kita. Jadi itu, semoga ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.